アルマゲドン。Hai hai hai, balik lagi di RWPP Vlog. Puncak pertarungan sudah dekat. Psycho Zero sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan skill pamungkasnya. Akankah Gon bisa dikalahkan? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 39. Dibuka dengan flashback saat Psycho Zero dan Sandraku bicara tentang kartu as Psycho Zero. Psycho Zero bilang, jika nanti syarat sudah terpenuhi, masih ada satu masalah, yaitu Psycho Zero harus merapalkan mantra yang cukup panjang sebelum bisa menggunakan skill pamungkasnya. Ditambah dengan posisi Gon yang harus tepat setelah dia selesai merapalkan mantra. Meski merepotkan, tapi Psycho Zero berani menjamin daya hancur skill ini tidak main-main. しかもその栄唱の直後にリュカ王に当てなければいけません。 Kembali ke masa sekarang, di mana Psycho Zero sudah memenuhi syarat dan sedang merapalkan mantra. Sandraku bertugas untuk melindungi Psycho Zero, tapi sialnya awan mulai menutupi cahaya bulan. Sandraku lalu coba kabur. Dia memberitahu Akane soal bayangan Gon yang muncul dari kegelapan. Tapi sesaat Sandraku menyadari jika dia kabur, Psycho Zero akan dalam bahaya dan mudah diserang. それでレイシがやられたら勝つ手段がなくなってしまうんだぞ。 Jadi mau tidak mau, mereka harus menghadapi Gon. Psycho Zero yang melihat situasi tidak bisa menguntungkan, dia berpikir untuk membatalkan mantranya dan kabur bersama mereka. Tapi Akane meyakinkan Psycho Zero dan Sandraku untuk melanjutkan mantranya. Kini mereka harus mengandalkan pendengaran dari Akane. Kegelapan mulai menyelimuti sampai tiba-tiba bayangan Gon muncul. Akane menyadari dan mengeluarkan skill jurus rahasia pedang siluman, nafas naga. Hagatashi kokoroe! Ogi! Skill ini memungkinkan Akane mengeluarkan api yang berkorbar seperti naga. Dijelaskan jika jurus ini akan didapatkan secara acak setelah selesai mengikuti quest pelatihan ninja. Jurus ini didapatkan dengan cara meniru nafas naga yang diingat oleh pemain. Dan satu-satunya naga yang Akitsu akan ditemui saat dia baru bermain 1 bulan adalah Silkworm, sang penguasa langit. Setelah api Akane menerangi sekitarnya, maka terlihatlah keberadaan Gon. Saat itu juga Siklu beraksi. Siklu menggunakan skill bernama bambu petir. Skill ini mengeluarkan banyak bambu tajam dari dalam tanah dan bayangan Gon bisa dihentikan. Perapalan mantra Psycho Zero sebentar lagi selesai. Gon yang kesal langsung mengincar Psycho Zero. Dan saat itulah giliran Sandraku. Persiapannya sudah selesai. Dengan skill Crystal Bullet, lalu ditambah dengan Growing Up, Gon bisa dihentikan. Selanjutnya, skill Mana Shaker dari Emul. Sandraku meminta Emul menargetkan kaki kanan Gon. Kali ini serangan Emul kena telak. Selanjutnya, serangan terakhir dari burung Suzaku. Suzaku meluncur cepat ke arah Gon, lalu mengaktifkan Incinerate Slasher. Dengan kecepatan penuh, Suzaku berhasil memotong kaki Gon. Dan tepat setelah itu, energi Suzaku habis. Nice fight da, Suzaku! Gon yang terluka kesulitan untuk berdiri. Sandraku meminta Emul untuk menjauh darinya karena sudah saatnya dia menggunakan kartu Asia. Dikatakan bagian kanan Gilta Brill bisa menambah energi sihir senjata saat terkena sinar bulan. Energi ini biasanya digunakan untuk menciptakan Crystal Bullet, tapi sebenarnya bisa juga untuk menciptakan skill khusus. Tapi sebagai gantinya, Sandraku harus menghabiskan semua energinya untuk menciptakan daya hancur. Dan skill itu bernama Exit Charge. Setelah digunakan,
Sanraku harus menunggu 168 jam untuk bisa menggunakannya lagi. Dengan energi yang meluap-luap, Sanraku menghantam Leikagon dengan exit charge reject. Benar-benar kekuatan yang besar. Tapi selain daya hancur yang besar, Sanraku juga menerima efek yang besar, yaitu Gilta Brilnya hancur dan hold point-nya berkurang drastis. Tapi karena Sanraku punya skill keberuntungan, dia hanya menyisakan satu hold point. Tapi saat dia terhempas dan akan menabrak, tetap saja itu akan membuat dia mati. Harapan muncul. Magic Chain Emul menangkap Sanraku, lalu Akane dan Shikru membantu melindungi Sanraku dari benturan saat terjatuh. Akibat serangan Sanraku, mulut Leikagon terluka parah. Dia tidak bisa bergerak, dan inilah kesempatan Psycho Zero. Mantranya sudah selesai. Psycho Zero mulai mengayunkan pedangnya dan Armageddon. Armageddon! Kekuatannya dan daya hancur yang benar-benar dahsyat. Tapi di saat semua yakin jika Leikagon kalah, rupanya Leikagon masih bisa berdiri dan hanya wajahnya saja yang hancur. Sanraku dan yang lain segera menolong Psycho Zero. Tapi sebelum itu terjadi, tubuh Leikagon tiba-tiba meluap dan sebuah mata di langit terlihat memandangi mereka lalu menghilang. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Lalu muncullah pemberitahuan tentang skenario unik ekstra yang artinya mereka berhasil menang. Tapi Sanraku berpikir itu bukanlah hadiah karena mengalahkan Leikagon. Lalu Sanraku memperhatikan gelar yang mereka dapat, yaitu penghancur serigala bayangan. Sanraku sadar jika Leikagon yang mereka lawan hanyalah bayangan yang diciptakan oleh Leikagon yang asli yang berada di suatu tempat. Sanraku benar-benar kesal dengar itu. Tapi Psycho Zero menyemangati mereka dengan memberitahu jika mereka benar-benar hebat karena telah mengalahkan Leikagon yang tidak pernah dikalahkan oleh pemain yang lain. Lalu tiba-tiba tanda kutukan Sanraku bereaksi. Sanraku lalu ingat jika dia mengalahkan Leikagon, tanda kutukannya akan hilang. Sebuah kepulan asap muncul. Sanraku mengganti topengnya dengan topeng burung, bersiap untuk merayakannya. Tapi yang muncul adalah kepala Leikagon versi cabi. Bukan hanya itu, dia juga tiba-tiba memakan Sanraku. Tentu saja semuanya menjadi kaget dan panik. Dan episode ini selesai. Berhasil mengalahkan Leikagon, tapi ternyata itu hanya replika saja dari Leikagon yang asli. Bukan hanya itu, kepala mini Leikagon muncul dan memakan Sanraku. Apa yang sebenarnya terjadi? Nantikan episode selanjutnya hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.